Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan dalam keadaan prima untuk bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Karena ini pertemuan perdana kita, maka sebelum kita memasuki pelajaran, perkenalkan dulu, nama saya Dede Zubaida. Saya yang akan mendampingi kalian dalam pembelajaran kitabah 1 tahun ke depan. Alangkah baiknya sebelum kita lanjut, kita akan baca doa dulu bersama-sama ya. Doa pembelajaran kitabah ini adalah merupakan penjabaran dari Bismillahirrahmanirrahim, dan doa ini juga saya dapatkan ketika saya belajar kitabah dari kelas 1 sampai kelas 5, atau yang kalian kenal kalau di luar sana itu kelas 7 sampai kelas 11. Mari sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba'u bahaullah, as-sinu sana'ullah, al-mimu mulkullah, ar-rahmanu rahmanud dunya wal akhirah, ar-rahimu rahimud dunya wal akhirah, anta waliyi farhamni. Silakan ditambahkan dengan doa masing-masing. Amin. Sebelum kita masuk materi, baiknya sini saya akan jelaskan dulu pelajaran kitabah itu apa, dan terbagi menjadi kepada berapa ya. Pelajaran kitabah itu terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama yaitu pelajaran khot Arab, atau kalian biasa menyebutnya itu adalah kaligrafi ya. Tapi nanti akan ada perbedaannya antara khot Arab dengan kaligrafi, karena dari pengertiannya sendiri bahwa khot itu adalah garis dan kaligrafi itu adalah tulisan yang indah. Jadi kenapa di kelas 1 ini kita mempelajari khot dulu, karena pada saat kemarin kalian melakukan tes santri baru, banyak sekali tulisan-tulisan yang belum berbentuk sesuai dengan kaidahnya. Jadi kita akan meluruskan dulu nih tulisan-tulisan kalian yang tadinya, mohon maaf ya, agak keriting, terus agak bulat dan lain sebagainya. Baru nanti setelah khot Arab ini selesai, kita akan masuk ke kaligrafi. Untuk materi yang kedua yaitu pembelajaran imla. Nah, imla ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menyambung huruf hijaiyah ya. Kenapa pembelajaran kitabah ini menjadi sangat penting buat kita ya? Karena imla ini dan atau kitabah ini, khot Arab dan kitabah ini bermanfaat untuk memperbagus tulisan kalian ya. Yang tadi dibilang tulisan kalian mungkin belum berbentuk dan juga mungkin tidak ditulis tidak dipahami oleh orang yang melihatnya. Ini huruf apa sih? Ini apa sih gitu. Yang kedua yaitu manfaatnya kalian bisa menyambung tulisan dan juga bisa mengenali tulisan-tulisan yang keliru. Ya, kadang-kadang banyak sekali di luar sana orang-orang yang menghancurkan Islam itu tidak hanya dengan akidahnya saja, tapi juga dengan tulisan-tulisannya ya. Nah, untuk pertemuan perdana ini kita akan membahas dulu tentang pelajaran imla, fokusnya pada pembelajaran imla tapi dengan metode tadriji. Tadriji ini ya, materinya itu disampaikan secara bertahap, dari mulai mengenal huruf hijaiyah, terus huruf hijaiyah berharokat, terus bagaimana menyambung, terus juga bagaimana mengenal tanda panjang dan lain sebagainya. Nanti akan saya sampaikan materi-materi apa saja 1 tahun ke depan yang akan kita pelajari. Dan materi metode tadriji ini juga akan disampaikan dengan cara dikte. Jadi kalian nanti harus menyamakan dulu persepsi hurufnya, penyebutannya dengan yang akan saya lakukan ketika mendikte.
materi 1, yaitu kita mengenal huruf hijaiyah dulu nih. Huruf hijaiyah itu kan ada yang jelas tertulis ya ketika ketika disebutkan, ada yang terkadang kamu tuh menerka-nerka apa hurufnya ini gitu ya. Nah, karena di sini tahsinnya menggunakan metode Yambu'a, maka penyebutan hurufnya juga saya akan melakukannya dengan metode Yambu'a. Makanya saya batasi nih di sini dengan dengan huruf tafkhim ya, yang paling vital sekali di sini ya. Huruf tafkhim ini yaitu ada 7. Yang pertama kha, shad, dod, to, zo, ghain, dan qaf. Nah, penyebutan huruf tafkhim ini ketika fathah, kasroh, doma itu semuanya bibirnya dalam kondisi mencucu. Nah, apa sih itu mencucu ya? Mencucu itu agak sedikit monyong ya. Dan bunyinya juga nanti coba perhatikan ya, saya menyebutkannya. Yang pertama, kho ketika berbaris fathah. Ketika berbaris kasroh, hui ya, hui ya gitu. Nah, ketika berbaris doma, khu. Nah, semuanya mencucu tuh bibirnya ya, hati-hati nih. Jangan sampai ketika nanti saya menyebutkan so. Nah, sui. Nah, sui ini huruf apa ya gitu kan, bingung. Jadi gini, so, sui, su. Ya, terus huruf dodnya do, dui, du. Ya. Huruf to-nya to, tui, tu. Ya. Lo, lui, lu. Ya, terus o, oi, ru. Ini juga huruf woyin, hati-hati ya. Banyak yang ketika kemarin ketika tes santri baru, banyak yang ketika pengawasnya menyebutkan ro, itu banyak yang menulisnya dengan kho ya. Kho dan ro itu beda ya. Kalau kho biasanya orang kalau di TPK sana atau mungkin di beberapa tempat ya menyebutnya dengan agak mendengkur, kho, akhui, aku. Nah, itu jangan juga agak berlebihan ya. Cukup kho, hui, hu. Nah, yang terakhir tadi adalah huruf qaf ya. O, ui, u gitu ya. Nanti kalau saya menyebutkan ui, sui, dui, nah itu kalian sudah bisa menerka, oh ya ini adalah huruf tafkhim yang 7 ya, yang khusus ya. Kalau huruf-huruf yang lain biasanya itu begitu kita sebutkan, kalian tuh sudah langsung menangkap, oh ya ini huruf alif, ini huruf sin, ini huruf ba gitu ya. Masuk nih sudah ke materinya ya. Sekarang kita belajar dulu tentang kelompok huruf hijaiyah ya. Kelompok huruf hijaiyah itu dibagi menjadi 5. Jadi ada yang pertama ini adalah tentang huruf yang bisa disambung, hanya bisa disambung di akhir. Dia tidak bisa disambung di depan. Di sini ada huruf alif, dal, ro, za, waw, dan lam alif. Di sini juga ada contohnya yaitu aba. Ya. Jadi huruf alif karena dia ada di depan ya. Tadi ingat dia adalah huruf yang hanya bisa disambung di belakang atau di akhir ya. Tugasnya juga sebagai pemutus nih. Nanti kita lihat contohnya di sini aba gitu kan. Nah, aba ini kalau kita perhatikan alif yang di depan tidak bisa kan disambung dengan ba ya. Ba itu huruf kedua. Nah, selanjutnya kenapa alif yang ketiga ini atau alif yang menjadi huruf ketiga ini bisa disambung dengan ba? Karena ba adalah huruf yang bisa disambung di awal, tengah, dan akhir ya. Jadi dia bisa disambung nih, dan huruf alif ini berada di belakangnya ba, makanya dia bisa disambung. Tapi huruf alif dengan ke ba ya, yang sebagai huruf keempat dia tidak bisa disambung. Karena kenapa? Bisa di sini dikatakan adalah sebagai huruf pemutus. Jadi kalau dalam satu mufradat ya, huruf alif yang sampai huruf alam alif ini ya, alif, dal, ro, za, waw, dan lam alif ini berada di tengah-tengah mufradat, dia menjadi pemutus mufradat itu ya. Jadi dia putus, tidak bisa nyambung lagi gitu. Contoh yang kedua yaitu syadida ya. Nah, ini adalah juga sama ya, shin ke dal bisa disambung, terus dal ke ya tidak bisa disambung karena dal itu berada di tengah mufradat ya. Ingat tadi dia hanya bisa disambung di belakang
atau sebagai pemutus huruf atau mufradat. Lanjut nih ke materi dari pengelompokan huruf yang kedua. Di sini ada huruf yang bisa disambung di awal, tengah, dan akhir. Jadi kalau kalian ketemu huruf ini atau ketika saya menyebutkan huruf-huruf ini yang dari mulai ba, ta, sa, jim, ha, ho, sin, shod, do, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, hamzah, dan ya, itu kalian harus menyambung ini semuanya ya jika dalam satu mufradat ya. Pokoknya sisa dari huruf yang kelompok tadi pertama berarti bisa disambung semuanya di awal, tengah, atau akhir. Nah, di sini ada contohnya. Naja'a, ketika saya menyebutkan naja'a, nah nun ada di kelompok ini, jim juga ada di kelompok ini, ain juga ada di kelompok ini. Ketika saya menyebutkannya dalam satu mufradat maka sambung semuanya, jangan pernah dipisah. Itu kan pendek nih contohnya naja'a ini ya. Nah terus ada contoh yang kedua ini, mustashfa, ada 6 huruf. Meskipun sampai 6 huruf, jika itu dalam satu mufradat saya menyebutkannya, maka itu boleh disambung seluruhnya ya. Ini kan kita sudah masuk nih ke pengelompokan huruf hijaiyah yang ketiga ya. Jadi perlu saya ingatkan bahwa di nomor 1 dan 2 itu kita bicara tentang huruf yang bisa disambung dan huruf yang hanya bisa disambung di belakang ya, yang sebagai pemutus tadi. Nah nomor 3 sampai nomor 5 ini kita bicara tentang gigi huruf. Nah gigi huruf itu apa sih gitu? Gigi huruf adalah garis yang naik sedikit ya, sebagai tempat titik atau sebagai tempat huruf gitu ya, dia naik garis. Makanya kita tidak boleh melakukan dalam penulisan Arab itu tidak boleh sembarangan melakukan garis meskipun sedikit ya, karena itu nanti akan berubah hurufnya. Nah di sini nomor 3 ada huruf yang memiliki gigi 3, baik ketika dia sendiri atau ketika dia disambung, yaitu hurufnya apa? Sin dan shin ya. Sin dan shin ini ingat giginya ada 3. Coba kita perhatikan contohnya di sini ada saroba ya. Nah ada huruf sin, giginya hitung 1, 2, 3 ya kan. Terus ro tidak punya gigi, ba dia karena terpisah hanya ada kepala dan kaki, yang di depan kepala, yang terakhir itu kaki. Nah juga ada contoh yang kedua, ini adalah mustashfa yang tadi sama kita contohkan di kelompok yang kedua karena bisa disambung semua, tapi dia mengandung huruf sin dan shin ya. Ingat, coba hitung giginya ada berapa? Iya, oke, ada 3 ya, hati-hati. Jadi kalau menulis huruf sin ini perhatikan giginya, jangan sampai kurang. Kalau menjadi 2 dia tidak bisa dikatakan sin, apalagi berubah menjadi 1, apalagi berubah menjadi 4 ya. Ingat, giginya hanya ada 3, baik ketika tunggal ya sendirian atau ketika disambung. Lanjut lagi nih kita ke materi 4, masih membicarakan tentang gigi. Tadi yang ketiga adalah huruf yang memiliki gigi 3. Kalau yang ini memiliki gigi 1. Hurufnya apa aja? Yaitu ba, ta, sa, sod, dod, nun, hamzah, dan ya. Nah kalau yang sering kita lupakan itu biasanya ya, kalau kemarin berdasarkan hasil tes ya, saya lihat, saya perhatikan itu banyak sekali yang melupakan gigi sod dan dot ya, padahal dia adalah termasuk huruf yang memiliki gigi 1. Kalau dia ditulis tanpa gigi dibilang huruf H, bentuknya bukan. Dibilang huruf sod juga tidak ada giginya ya. Makanya coba perhatikan di sini ada contohnya. Batasa ya, kalau ini gampang nih, semua giginya 1 ya, dan biasa ya kita menulisnya dengan memang giginya 1, tapi meskipun terkadang ada juga yang tidak meletakkan gigi dan lupa. Biasanya itu ketika batasa ini menjadi huruf terakhir, jadi yang diletakkan hanya ba, ta, sa-nya langsung lurus aja gitu, jadi tanpa ada gigi di depannya itu ya. Nah terus di sini juga ada sonaba ya, sod. Ingat di sini saya memberikan contohnya agak sedikit ditarik garisnya ya, agar supaya membedakan bahwa sod itu memiliki gigi 1, nun juga 1, ba juga 1. Nah yang terakhir dari ba itu adalah kaki gitu ya. Jadi perhatikan nih,
Jangan sampai nanti ketika nulis huruf shod dan dot atau huruf-huruf yang masuk golongan ini kita tidak letakkan gigi ya. Nah, huruf hamzah juga dia ada di sebagian tulisan dia diberikan gigi, ada juga di sebagian tulisan atau di sebagian mufradat itu dia tidak diberikan gigi satu. Terakhir nih dari pengelompokan huruf hijaiyah yaitu huruf yang tidak bisa diberikan gigi. Jadi kalau ketemu huruf-huruf ini yang banyak ya, jangan dikasih gigi atau garis yang naik ke atas, jangan sekali-kali ya. Di sini juga ada hamzah. Jadi yang tadi saya sudah jelaskan bahwa hamzah memiliki dua kriteria, dia bisa dikasih gigi dan juga bisa tidak usah dikasih gigi karena dia menumpang pada huruf lain, biasanya seperti itu. Nah, huruf apa saja nih yang sering terkadang kita lupa meletakkan gigi atau garis yang naik ke atas itu? Saya pernah menemukan ketika mengoreksi kemarin tes santri baru, kalian menulis ada yang menulis alhamdu, alif betul, lam betul, tapi setelah lam dikasih naik garis ke atas baru ditulis huruf H. Nah, jadi seolah-olah huruf H ini memiliki gigi, padahal huruf H adalah huruf yang tidak memiliki gigi. Dan juga di sini ada halaf ya, terkadang suka lupa H dikasih gigi. Ada juga huruf to, karena to itu kan kalau tunggalnya dia ada ujungnya, ada garis sedikit ke belakang. Nah, itu terkadang ketika nyambung lagi ditariknya ngulang, akhirnya menjadi gigi. Hati-hati nih ya, huruf yang ini jangan sampai dikasih gigi, nanti orang akan kebingungan tambahannya itu huruf apa ya, padahal itu adalah keteledoran kita ketika menulis, main tarik aja gigi. Nah, padahal gigi itu memiliki arti. Ingat ya bahwa bahasa Arab itu salah menulis maka salah juga artinya. Materi 3 ya, jadi saya batasi saja pada pertemuan perdana ini dengan 3 materi ya. Yang pertama tadi huruf hijaiyah, yang kedua itu adalah pengelompokan huruf hijaiyah, mana yang bisa disambung, mana yang tidak, mana yang bergigi dan juga tidak. Yang ketiga ini yaitu tentang tanda panjang ya. Jadi kalau kita sudah menguasai 3 materi dasar ini ya, insya Allah kedepannya kita sudah lebih mudah untuk bisa menulis bahasa Arab. Nah, tanda panjang ini ya, di sini saya sengaja membicarakannya hanya tanda panjang, tidak baris panjang. Karena kenapa? Di Al-Quran sendiri tidak semua mufradat dan huruf-hurufnya itu berbaris panjang ya, lebih banyak itu menggunakan tanda panjang. Nah, baik saya ulas. Yang pertama itu tanda panjang fathah. Nah, fathah itu apa sih? Yaitu fathah adalah huruf yang ada baris yang ada di atas huruf tapi bentuknya seperti garis miring tapi kecil gitu ya. Jadi itu huruf baris fathah atau harokat fathah. Nah, huruf yang memiliki harokat fathah ini jika nanti saya membacanya panjang, maka kamu tinggal tambahkan alif, sambung dengan alif atau tambahkan alif. Maksudnya apa? Sambung dengan alif jika huruf itu memang bisa disambung. Tapi jika bertemunya saya membacanya huruf itu adalah huruf alif, dal yang kategori huruf-huruf nomor 1 tadi yang di bagian materi kedua ya, alif, dal, ro, zai, waw dan lam alif, maka jangan disambung huruf alifnya ya, karena huruf tersebut, huruf-huruf yang tadi itu 7 tadi itu adanya di depan ya. Contohnya di sini saya mengatakan jika ada huruf berbaris fathah, saya bacanya panjang maka ditambah alif. Ini contohnya huruf yang bisa disambung, ma gitu ya. Nah, maka huruf mim di belakangnya disambung dengan alif sebagai tanda panjang dari huruf yang berbaris fathah. Nah, contoh yang kedua itu adalah da. Nah, karena dal ini adalah huruf yang hanya bisa disambung di belakang, makanya hanya bisa ditambahkan alif, dia tidak bisa disambung dengan alif, tapi tetap sama-sama ditambahkan alif ya sebagai tanda panjang fathah. Nah, yang kedua ini adalah tanda panjang domah ya. Jadi jika ada huruf yang berbaris domah terus saya membacanya panjang, sama seperti tadi. Kalau tadi ditambahkan alif, kalau ini ditambahkan wow.
contohnya mu, begitu saya membaca panjang, oh ya langsung mim sambung dengan waw. Nah terus saya membaca lagi du, ya maka huruf dal di depannya ditambahkan alif. Nah yang maaf waw ya, karena ini tanda panjangnya doma. Jadi ingat tadi yang tanda panjang fathah dengan alif, tanda panjang doma dengan waw. Nah yang ketiga ini adalah tanda panjang kasro. Nah baris kasro ini apa? Kalau tadi kan baris fathah adalah baris yang ada di atas huruf seperti seperti garis miring kecil ya. Kalau doma adalah baris yang ada di atas huruf tapi bentuknya seperti huruf waw tapi kecil ya. Nah kalau kasro ini adalah baris yang ada di bawah huruf ya, di bawah huruf seperti garis miring kecil, sama dengan fathah cuma bedanya tempatnya ada di bawah. Contohnya di sini adalah mi. Nah kalau saya sudah baca panjang begitu langsung ingat, oh iya berarti setelah huruf ini pokoknya yang berbaris kasro dibaca panjang berarti itu tanda panjangnya huruf ya atau sambung dengan huruf ya. Dan contoh yang kedua yaitu di. Nah maka di depan dal itu tambah dengan ya, tapi bedanya gini ya, paling mudahnya kalau fathah mulut saya agak terbuka ya karena a ya langsung. Kalau doma saya mencucu ya mu du ya gitu. Tapi kalau kasroh saya nyengir mi di gitu ya. Selesai nih 3 materi yang sangat dasar sekali ya. Tadi kita sudah pelajari tentang huruf hijaiyah, penyebutannya, terus juga ada pengelompokan huruf ya, huruf yang bisa disambung dan tidak, huruf yang memiliki gigi dan tidak, dan juga yang terakhir tadi kita belajar tentang tanda panjangnya. Menulis ini ya menurut saya menjadi wajib karena ada ayat Al-Quran dalam Quran surah Al-Alaq ayat 4 dan 5 ya, yang menyebutkan bahwa alladzi 'allama bil qalam gitu ya, yang mengajarkan ia dengan pena. Berarti kalau pena itu adalah alat tulis jasmani ya. Tapi bisa juga ada yang mengartikan bahwa orang yang sering menulis ya ngetik itu juga. Tapi yang penting jangan kopas ya. Kalau kopas itu kita jadi tidak tidak melatih otot dan otak. Kenapa menulis ini dikatakan melatih otot dan otak? Karena dikatakan ayat selanjutnya yaitu allamal insana ma lam ya'lam. Karena dengan kita menulis kita akan mengetahui sesuatu yang tadinya kita nggak tahu. Ya, contohnya nih sekarang ini sudah ada terdapat ayat Al-Quran tulis. Jadi kita menghafal sambil menulis ya, ayat Al-Qurannya itu di blur, terus kita sambil menulis, sambil membaca dan juga menghafal. Atau juga contoh lain misalnya kalian ada guru yang izin mungkin karena ada tugas luar sekolah ya yang harus mengharuskan beliau itu meninggalkan kelas. Nanti kamu akan diberikan tugas misalnya untuk meringkas bab 6 misalnya dengan dengan jumlah halaman ringkasannya itu adalah 2 halaman. Kan lumayan banyak tuh. Mau nggak mau kamu kan kalau mau meringkas itu harus membaca dulu ya kan. Nah ketika kamu sudah membaca kamu salin ya, terus mau nggak mau atau tanpa sadar kamu akhirnya menjadi paham sesuatu yang tadinya kamu belum paham, meskipun pemahamannya itu mungkin belum sempurna, tapi saya yakin kamu sedikit banyak sudah bisa memahami bab yang sedang kamu tulis karena tadi sebelumnya kamu sudah membaca. Nah dalam surah Al-Alaq ini juga ya kan diturunkan kepada Rasulullah sebagai ayat pertama ya, yang diturunkan ketika beliau menjadi seorang nabi dan rasul. Nah itu ada 2 poin. Yang pertama ayat 1 itu berbicara tentang iqra ya, iqra bacalah. Yang kedua yaitu di ayat 4 yaitu alladzi 'allama bil qalam ya, belajar dengan pena. Artinya apa? Bahwa 2 hal ini adalah yang menjadi dasar yang diajarkan kepada anak. Anak baru mulai melafalkan huruf itu kan yang ngajarkan pasti ibunya ya. Hati-hati nih, kita ibu nih, jangan sampai orang lain yang tadi saya bilang gitu ya. Terus yang kedua juga ketika mereka belum masuk sekolah pasti ibu tuh akan ngajarin sedikit-sedikit menulis ya, dengan apa? Tadi dengan pena. Semoga ya kita semua
sebagai umat Islam jangan sampai terkecoh ya dengan niat orang-orang yang akan menghancurkan Islam melalui tulisannya. Karena pernah di tahun 2014 lahir sebuah kaligrafi bertuliskan Abana, ya sangat indah sekali tulisannya. Tapi perlu kalian ketahui bahwa Abana ini bukan ayat Al-Quran, tapi itu adalah isi dari Injil ya. Jadi hati-hati nih, sangat pentingnya kita belajar kitabah ya, dan jangan sampai pokoknya kita terkecoh, jangan sampai kita tidak mengenali Al-Quran itu tulisannya salah atau mungkin huruf-huruf Arab lainnya gitu ya. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa para pentasih Al-Quran ya, Al-Quran dicetakkan ya, dibukukan itu membutuhkan para ahli kitabah ya, untuk bisa mengenali hotnya, untuk bisa mengenali bentuk tulisannya, sambungannya dan lain sebagainya, dan juga ilmu-ilmu lainnya, terutama para hafiz Quran ya, sangat ditekankan itu mengerti tentang kitabah ini. Dan para pentasih Al-Quran ini perlu kalian ketahui mereka juga bisa menjadi seorang PNS ya, menjadi pegawai aparatur sipil negara ya. Jadi jangan beranggapan bahwa kitabah ini tidak ada pekerjaannya, banyak ya. Jadi jangan berkecil hati ya, karena pelajaran kitabah ini sangat penting buat kita, hidup kita sampai kapanpun, terutama kita sebagai calon-calon ibu. Belum kita tutup karena waktunya sudah habis ya. Coba saya kita ulas kembali ya. Tadi materi yang pertama tentang huruf hijaiyah ya. Huruf hijaiyah apa? Ada berapa yang menjadi pembatasan atau khusus disebutnya dengan cara mencucuk, yaitu huruf hijaiyah taukhim ada 7 ya, ingat itu ya. Yang kedua, pengelompokan huruf hijaiyah terbagi menjadi 5. Oke ya, yang pertama huruf hijaiyah yang hanya bisa disambung di akhir. Yang kedua ya, huruf hijaiyah yang bisa disambung di awal, tengah dan akhir. Terus yang ketiga, huruf hijaiyah yang memiliki gigi 3. Lanjut keempat, yaitu huruf hijaiyah yang memiliki gigi 1. Terakhir adalah huruf hijaiyah yang tidak memiliki gigi. Nah, materi terakhir tadi apa? Tentang tanda panjang. Oke, tanda panjang fathah dengan alif ya, tanda panjang doma dengan yang terakhir tanda panjang kasroh dengan sip, semuanya anak-anak hebat ya. Mudah-mudahan nanti setelah mengetahui dasar penulisan yang paling dasar ini, kedepannya kita semua bisa menulis huruf Arab dengan baik. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membacakan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita mendapatkan berkah dan bisa mendapatkan pemahaman yang baik ya. Mari sama-sama kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin.